Teknik mengutip. Yang pertama ada APA Style, American Psychological Association. A. Kutipan langsung, direct question. Yang pertama, untuk kutipan di bawah 40 kata, tulis kutipan langsung dalam teks dengan tanda kutip. Untuk kutipan lebih dari 40 kata, gunakan blok kutipan dengan indentasi lebih dalam. Yang B. Ada kutipan tidak langsung. Jika menggunakan ida atau ringkasan penulisan dari penulisan lain, tetapi tidak kata-kata yang persis sama. Dan C. Format penulisan kutipan. Nama penulis diikuti oleh tahun penerbitan dalam tanda kurung, dan jika mengutip secara langsung, sertakan juga nomor halaman. D. Ada poin penting dalam apa? Yang pertama, jika penulis disebutkan dalam teks, nama penulis, dalam kurung tahun, halaman. Yang kedua, jika penulis tidak disebutkan dalam teks, dalam kurung nama penulis, tahun, halaman. Contoh kutipan apa? Kutipan langsung menurut Santoso, tanda kutip, pendidikan karakter sangat penting untuk perkembangan generasi muda. Halaman 24. Kutipan tidak langsung, pendidikan karakter dianggap penting bagi perkembangan generasi muda. Kurung Santoso tahun 2020. Daftar pustaka apa? Penulisan daftar pustaka dalam apa mengikuti urutan nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Contoh Santoso A tahun 2020, pendidikan karakter di Indonesia, Jakarta, Gramedia. 2. Ada MLA Style, Modern Language Association. Gaya MLA sering digunakan dalam penulisan karya humaniora seperti sastra, bahasa, dan seni. Yang pertama, kutipan langsung dan tidak langsung. Sama seperti apa, MLA menggunakan tanda kutip untuk kutipan langsung yang pendek, dan bloknya kutipan tanpa tanda kutip untuk kutipan yang lebih panjang. Pada MLA, kutipan langsung dan tidak langsung hanya mencantumkan nama penulis dan nomor halaman, tanpa tahun penerbitan. Yang kedua, poin penting dalam MLA. Pertama, nama penulis dalam teks, nama penulis, nomor halaman. Yang kedua, ada nama penulis tidak dalam teks, dalam kurung nama penulis, nomor halaman. Contoh kutipan MLA. Kutipan langsung menurut Smith, perubahan iklim menjadi perhatian global yang mendesak. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung, perubahan iklim adalah isu global yang mendesak. Dan C, ada daftar pustaka MLA. Penulisan daftar pustaka dalam MLA mengikuti urutan nama penulis, judul buku, ditulisnya dalam huruf miring, kota penerbit, tahun. Contoh Smith, John, Climate Change and Society, New York, HarperCollins, 2019. Yang ketiga, ada Chicago Style. Chicago Style lebih sering digunakan dalam sejarah, seni, dan bidang humaniora lainnya. Chicago menawarkan dua sistem utama, yaitu Notes and Bibliography dan Author Date. Yang A, Notes and Bibliography, digunakan catatan kaki atau catatan akhir untuk mengutip sumber. 2. Setiap kutipan diberi nomor superscript yang merujuk pada catatan kaki di bagian bawah halaman atau catatan akhir di akhir bab atau tulisan. Yang B, Author Date, penulis tahun. Sistem ini mirip dengan apa, di mana penulis dan tahun ditulis dalam tanda kurung di dalam teks, tapi diikuti oleh halaman. Yang C, poin penting dalam Chicago. Yang pertama, catatan kaki, superscript, atau catatan akhir yang mencantumkan sumber. Yang kedua, kutipan dalam teks, author date, nama penulis, tahun, halaman. Contoh kutipan Chicago. Yang pertama, Notes and Bibliography, revolusi industri membawa dampak besar bagi peradaban manusia. Yang kedua, author date, revolusi industri membawa dampak besar bagi peradaban manusia. Smith 2018-45. Daftar pustaka Chicago. Penulisan daftar pustaka bergantung pada sistem yang digunakan. Dalam Notes and Bibliography, nama penulis dibalik, sedangkan dalam author date sama seperti apa. Contoh, Smith, John, The Industrial Revolution, Second Ed, New York, HarperCollins 2018. Yang berikutnya ada contoh perbandingan kutipan di berbagai gaya. Hubungan daftar pustaka dan kutipan. Hubungan dari kutipan dan juga daftar pustaka ialah tidak dapat terpisahkan dikarenakan kutipan merupakan sumber pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari satu karya tulisan. Sedangkan daftar pustaka ialah sebuah daftar yang berisi dengan sebuah tulisan ilmiah yang terdapat dan menjadi sebuah rujukan pada saat melakukan sebuah penelitian dan sebuah penulisan.
Fungsi daftar pustaka. Yang pertama memperkuat argumen, yang kedua menghindari plagiasi, yang ketiga menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah, yang keempat mempermudah proses peninjauan ulang sumber-sumber rujukan saat diperlukan koreksi pada konten tulisan, dan yang terakhir memberikan bantuan kepada pembaca untuk lebih memahami sumber-sumber yang dikutip dalam karya ilmiah. Gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama Modern Language Association (MLA), yang kedua American Psychological Association atau APA, yang ketiga ada Chicago Manual Style atau CMS. Contoh penulisan daftar pustaka: Dibal R. Newell B. 2015, Understanding Human Ecology, A System Approach to Sustainability, New York, Routledge. Untuk penambahan, dalam penulisan Chicago Style yang Notes and Bibliography digunakan catatan kaki. Jadi catatan kaki memiliki fungsi sebagai menjelaskan referensi yang digunakan untuk pernyataan dalam teks. Dan yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting. Yang ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. Dan yang terakhir menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.